silakan dedikasi Pak Rahmat untuk membangun Jawa Timur ini, silakan. Oke, baik. Jadi saya sebagai guru honorer ya, di sekolah yang luar biasa menurut saya, di mana kepulauan yang sangat terluar, Jawa Timur paling timur. Itu di mana Pak? Di SMA Islam Pakurungan Besar. Nah itu pulau kepulauan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur paling timur. Jawa Timur yang paling timur. Paling timur. Berapa kali kalau mau ke Sumeneb daratan? Kalau perjalanan dari Sumeneb kita harus estafet dulu Pak. Estafet ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus melalui kapal kecil dulu ya, karena dermaga kita juga belum memadai. Dermaga kemudian listrik juga belum bisa memadai yang seperti yang dirasakan oleh orang-orang lain yang hebat-hebat di daratan ya. Kita masih sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pak Rizal, yang dikatakan Pak Rizal bahwa lampu ataupun listrik yang kita miliki sama, hanya malam saja. ya kalau yang di Pagerungan siang sama malam kadang, tapi ada mati satu hari, hidup satu hari. Itu. Jadi lebih banyak matinya di masa hidupnya ya. Lebih banyak kematinya itu Pak. Mati total bahkan 1 hari sampai 1 minggu bahkan bulan Pak. Ini 1 bulan itu pernah mati lampu begitu. Iya. Begitulah perjuangan. Ya. Silakan menikmati kopi. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin apa yang saya lakukan itu hal yang biasa ketika itu di darat. Jadi berangkat dari waktu-waktu tertentu ketika dapat penugasan ke daratan, mengambil dana bos atau mau menyetor berkas, itu saya manfaatkan sinyal yang saya dapat. HP saya kan sudah 4G kalau sampai di sini di daratan. Saya manfaatkan mengakses platform Merdeka Mengajar. Oh, berarti mengaksesnya di daratan. Di daratan ya. Iya. Dan kebetulan kemarin terakhir saya bisa masuk dan mendaftar jadi pengajar praktik di angkatan ke-7 tepuk tangan dong. dan sudah bertugas. Pengajar praktek ya, Pengajar luar biasa pengajar praktek di daerah khusus. Iya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana. Dan calon guru penggeraknya itu orang-orang daratan. Jadi mereka seperti gimana kok dari pulau bisa mendampingi saya gitu. Betul begitu ya. Nah, berangkat dari itu saya punya pengalaman, kemudian pemahaman tentang Merdeka Mengajar, kemudian kurikulum Merdeka juga IKM. Akhirnya saya sosialisasikan kepada teman-teman yang ada di Pulau Keramian, khususnya di SD yang saya pimpin. 2 sekolah ini saya perkenalkan, utamanya mereka yang awalnya belum tahu apa itu CP, TP dan kemudian membuat modul pembelajaran, akhirnya mereka bisa pembelajaran berdiferensiasi juga saya perkenalkan yang mereka awalnya tidak ada informasi untuk itu. Saya bisa membayangkan ini kan kepulauan, tidak ada sinyal. Berarti Pak Rizal harus ke daratan, mendownload TP, CP, ATP di platform Merdeka Mengajar, kemudian diberikan ke teman-teman. Luar biasa. Kalau di sini kan langsung ya, tapi nggak mungkin ya kalau di sana ya. Harus belanja dulu kan? Sehingga di karya saya ini saya kasih nama Sisi Mandiri Kurmer. Kenapa? Karena saya lakukan secara mandiri. Adapun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb itu melakukan sosialisasi, kalau tidak sampai ke Kecamatan Masalembu. Kami yang dari Keramian ketika ke Masalembu harus meninggalkan siswa-siswa kami. Jadi tidak bisa ikut secara keseluruhan. Jadi saya merasa bahwa itu tugas saya yang sudah mengenal dan harusnya memperkenalkan, mengimbaskan kepada teman-teman di Keramian. Dan alhamdulillah yang saya lakukan ini bukan hanya di sekolah yang saya pimpin, juga saya imbaskan ke sekolah-sekolah lain dan semuanya sudah IKM sekarang. Oke, kita beri aplaus, luar biasa. Bapak Ibu bisa membayangkan di kepulauan tidak ada sinyal, kemudian Pak Rizal dia harus ke daratan, kemudian dia ngambil dokumen-dokumen dari kurikulum, kemudian beliaunya sendiri secara manual memberikan pengalaman dan juga memberikan pengimbasan kepada guru-guru. Berarti kalau di situ tidak ada sinyal, berarti otomatis kurikulum pun akan kesulitan ya dipelajari ya. Iya. Ya kalau kita di daerah kepulauan, biarpun hanya sekecil yang
biasa yang dilakukan oleh daratan, tetapi merupakan sebuah hal yang luar biasa bagi orang-orang pulau. Nah, terutama yang pernah saya lakukan pada saat itu, ya hanya melakukan PPT pintar untuk pembelajaran kepada anak-anak. PPT pintar untuk pembelajaran. Nah, sebenarnya kan biasa aja kalau menurut kita yang di sini. Tetapi yang di sana luar biasa. Kita kembali dulu berkaca ke bahwa kepulauan itu adalah mayoritas pekerjaannya adalah nelayan. Di mana anak-anaknya pun juga terkadang ya mengikuti karakter dari orang tua. Ya. Karakter orang tua seperti apa? Namanya orang nelayan itu terbiasa menggunakan hal yang agak-agak keras lah sedikit. Jadi mungkin karena pekerjaan yang keras sehingga terbawa kepada karakter yang begitu keras juga. Sehingga anak-anak mereka pun juga terbawa. Sehingga untuk ke sekolah itu kadang udah ngantuk dan lain sebagainya. Melakukan pembelajaran di kelas itu mereka sudah ada yang tidur, ada yang ngantuk dan lain sebagainya, udah nggak karuan. Tetapi dengan PPT itu sesuatu hal yang baru ya. Sehingga pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan ya. Bagi kita mungkin di daratan biasa saja. Sehingga kan ketika terdapat hal yang semacam itu kita melakukan evaluasi, ya, observasi kepada anak-anak. Ternyata mereka ikut, kalau malam itu ikut sama orang tuanya, ya, istilahnya menangkap ikan. Gitu. Sehingga kalau paginya sekolah mereka udah ngantuk. Nah, dengan melakukan hal semacam itu kita coba, oh ternyata luar biasa hasilnya. Yang tadinya ngantuk jadi melek karena ada hal yang baru bagi mereka ya. PPT sesuatu hal yang baru, yang luar biasa. Dan Bapak menjadi pencerah dengan PPT. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya ini closing statement ini. Sebetulnya kita kepingin ngobrol-ngobrol banyak, tapi karena waktu kita terbatas dan masih ada talk show yang berikutnya, saya sebagai moderator ingin meminta guru-guru hebat, kepala sekolah hebat ini memberikan closing statement. Kira-kira ada kata-katakah yang bisa menginspirasi, yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, bahkan ini live streaming ya, live streaming se-Indonesia Raya ya, bisa disampaikan kira-kira apa kata-kata motivasi dan closing statement dari Bu Nuni, silakan. Baik, bagi saya ingin mengajak para pengelola PAUD juga guru-guru PAUD, mari kita buat terobosan, kita buat pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan kita adalah membentuk generasi cerdas berkarakter. Meskipun tantangan banyak, ayo pokoknya kita buat inovasi-inovasi baru. Karena bagaimanapun juga dengan generasi yang cerdas dan berkarakter itu memberi kontribusi untuk Indonesia maju dan bermartabat. Terima kasih. Ya, kayaknya sambil closing statement boleh dong ditampilkan perjuangannya, Pak. 1 menit itu ditampilkan perjuangannya. Halo, Pak Joko. Kayaknya akan greget sekali closing statement dengan perjuangan yang luar biasa tadi untuk gambarnya Pak Saiful dan juga Pak Rahmat. Yeah. Closing statement yang sekiranya hal di daratan itu biasa, tetapi di sana luar biasa. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur bahkan Indonesia? Silakan. Yeah. Mungkin ini kesempatan bagi saya, kesempatan luar biasa karena ada Bapak Ketua Balai, Kepala Balai ya Pak Abu dan kalau di Sumeneb itu ada sistem absensi shift, ada online, ada offline. Mudah-mudahan untuk program guru penggerak juga bisa ada online dan ada offline. Offline-nya di Kecamatan Masalembu, jangan khawatir Pak, PP di sana sudah ada. Jadi tinggal dilaksanakan. Kemudian statement saya mungkin ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua sekalian bahwa saya saja dari pulau seperti yang sudah kita lihat mampu dan bisa ikut berpartisipasi mengawal pendidikan di Indonesia, apalagi Bapak Ibu yang ada di kota di daratan. Iya. Terakhir closing statement untuk Pak, 1 menit saja, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, mewakili dari seluruh para guru yang hebat di luar sana. Ya, terutama untuk guru daerah kepulauan yang luar biasa. Kita beri aplaus, kita beri semangat yang meriah untuk para mewakili semangat mereka
biarpun keterbatasan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para guru yang ada di sana, mewakili mereka bahwa guru adalah merupakan seorang pahlawan yang luar biasa bagi anak-anak bangsa Indonesia. Baik dari keterbatasan yang kita dapatkan dari kepulauan terpencil, dengan penuh harapan yang luar biasa. Baik itu kita dengan susah payah, bahkan nyawa pun terkadang bisa melayang demi memperjuangkan anak bangsa. Sedikit mengharukan terhadap saya karena saya mengingat sebuah sejarah yang benar-benar terjadi kepada anak didik kami. Karena anak didik yang kami miliki adalah beberapa kepulauan yang pada saat itu yang tidak kami inginkan, dengan badai yang begitu dahsyat, ekstrim begitu. Kapal yang mereka tumpangi sampai terbalik dan mereka meninggal. Dan itu merupakan sebuah sangat menyakitkan bagi kami seorang guru pendidik yang di lembaga. Nah, dari situ kami berkaca, mudah-mudahan guru-guru yang luar biasa yang ada di Jawa Timur ini mampu memberikan yang terbaik pula dan bisa menghasilkan guru berapresiasi yang luar biasa bagi seluruh guru yang ada di Jawa Timur khususnya. Kami sebagai orang yang kepulauan yang terpencil, alhamdulillah bisa melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai guru mampu memberikan yang luar biasa juga bagi anak bangsa. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon izin, silakan kita berdiri semuanya. Kita beri apresiasi yang luar biasa kepada guru dan kepala sekolah edukatif yang sudah mencurahkan tenaga pikiran bahkan nyawanya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya Validar Ahmad, Bu Nunu, kemudian Pak Rizal dan Pak Hidayat, luar biasa sekali. Bapak Kepala Balai berkenan. Terima kasih atas apresiasi yang luar biasa, Pak Kepala Balai. Talkshow kali ini kita tutup dengan Selalu Jaya. Air Beria Perahu Laju, kita bergerak, Jawa Timur maju bersama-sama. Air Beria Perahu Laju, kita bergerak, Jawa Timur maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.